itu ada sebuah makam teman-teman, ada 4 makam yang jenazah yang dikuburkan di sekitar halaman ini teman-teman. Ini pertama kesini itu pertama nikah ya. pertama nikah. Tinggal di mertua kan banyak ya, suami itu banyak saudaranya, rumahnya kecil. Nah, udah gitu ada yang nawarin mau nggak jaga rumah di sini, tapi rumahnya udah 6 tahun gak ada yang nempatin, kosong. 6 tahun. Daripada ngontrak udah ada yang Oke. nyuruh jagain rumah ya. Jaga Jadi ceritanya yang warga negara itu Iya. tidurnya di atas. Mm-mm. Apa namanya, ada security juga kan, Ada katanya security, dulu. iya. Tidur di atas, udah gitu kan ada maling gitu ceritanya. Ada maling, Jadi dibantainya yang sama itu. sama ini ya dibunuhnya di mana, Ibu? Iya, katanya masih yang 2 di atas, anaknya mah di bawah. Anaknya di bawah. Oke, assalamualaikum akang teteh baraya semuanya. Kembali lagi bersama saya Joe Smith di kesempatan video petualangan pada kali ini. Teman-teman, di sini saya mau mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu keluarga yang dimana satu keluarga ini tinggal di rumah mewah bekas pembantaian satu keluarga beberapa puluh tahun yang lalu, teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali gitu, teman-teman. Seorang ibu muda yang bernama Ibu Dede itu tinggal di sini tuh kurang lebihnya hampir 30 tahun, teman-teman. Dan cerita yang sudah melegenda di kalangan masyarakat bahwa di rumah ini tuh dulunya pernah ada cerita yang dimana rumah ini tuh bekas pembantaian warga Amerika, teman-teman, dibunuh oleh perampok dan mayatnya tergeletak di sekitar area rumah ini, teman-teman. Dan ini ketika Jos di depan rumahnya saja ini memang udah sangat cukup merinding buat saya gitu, teman-teman. Padahal kita penelusuran di siang hari dan kita tidak perlu banyak basa-basi apalagi banyak babi bu. Sebelum kita menelusuri, jangan lupa dibantu di like, komen, dan subscribe-nya biar Jos lebih bersemangat dalam menelusuri tempat-tempat yang penuh banyak misteri. Oke, kita sudah berada di depan rumah, di rumah mewah bekas pembantaian satu keluarga, teman-teman. Itu sepertinya ada motor, nggak tahu motor siapa ini. Jadi untuk keberadaan rumahnya ini berada di pinggir jalan, teman-teman, dan rumahnya ini sangat mewah sekali gitu. Berada di pinggir jalan dan berada di tengah-tengah hutan juga, sebelah sana ada tengah hutan. Dan untuk memasuki rumah ini kita harus turun melalui tangga ini, teman-teman. Sebenarnya ini model klasik ini. Dan rumah ini sudah berdiri kurang lebihnya hampir, ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lah dengan Ibu Dede, karena sempat viral juga beberapa tahun yang lalu di channelnya Kang Hardi mengenai rumah ini, teman-teman. Dan Jos kembali ingin mengunjungi Ibu Dede yang dimana beliau ini ibu yang sangat pemberani, cantik dan tangguh gitu, teman-teman, tinggal di sini. Dan ini sepertinya garasi, tapi keadaannya sudah hancur ini, teman-teman. Dan atap-atap gentengnya ini sepertinya sudah keadaan rusak ini. Suasananya udah rusak. Ini halamannya sangat luas sekali, cukup luas. Pepohonannya ini jadi serem gitu kalau malam itu gelap ini, teman-teman. Oke, ini rumahnya, bata-batanya masih sangat kokoh sekali ini, teman-teman. Padahal rumah tua ini. Ini halamannya, dari ini ada pintu. Jadi bagus gitu ya. Memang kalau orang dulu tuh bangun rumah tuh memang keren-keren gitu, teman-teman. Ini halaman pinggirnya. Di sini katanya tuh jenazah mayat atau mayat warga Amerika tuh katanya ada di lantai 2, teman-teman. Nanti kita cek. Atap-atapnya masih bagus ini. Tapi serem ini pohon-pohonnya, ini bikin merinding, teman-teman. Oke. Aduh, ini kejar apa ini? Aduh. Waduh, saya kena karet, teman-teman.
Ayo, permen karet ini. Aduh, Tuhan. Dan ini pintu masuknya, pintu utama. Sebenarnya ini belakang, teman-teman, tapi ini di pinggir jalan. Kalau ke sebelah sana tuh hutan itu. Assalamualaikum. Permisi. Wah, atap-atapnya, puing atapnya udah pada hancur ini, teman-teman. Ini kalau hujan besar ini pasti kebanjiran ini. Wah, merinding ini. Sumba aslinya, teman-teman. Walaupun siang, kita penelusuran di jam 12 ini, menjelang azan zuhur. Katanya tuh kalau di sebelah sana katanya banyak monyet itu. Jadi informasi yang saya dapatkan dari sumbernya langsung yang tinggal di sini, kalau di sini tuh ada sebuah makam, teman-teman, ada 4 makam yang jenazah yang dikuburkan di sekitar halaman ini, teman-teman. Ini sumpah demi Tuhan ini merinding saya ngecerita ini gitu. Karena ini makamnya sudah lama, katanya tuh makam, mohon maaf teman-teman, PKI. Tapi nggak tahu untuk ceritanya tuh masih samar-samar gitu, kurang begitu jelas. Yang jelas di sekitar ini tuh ada makam gitu, teman-teman. Dan lagi azan duhur, teman-teman. Jadi Jos skip dulu karena kurang enak juga gitu ya kalau lagi azan zuhur. Kita lanjut lagi karena sudah azan zuhur. Jadi di sekitar area sini tuh dulunya makam, ada 4 kurang lebih ya. Nanti kita ngobrol dengan ibu dedenya, teman-teman. Pintu. Oke, kita langsung untuk ngobrol-ngobrol dengan ibu dedenya, teman-teman. Assalamualaikum. Oh ya ibu, mohon maaf ibu saya mengganggu. Gimana kabarnya ibu? Alhamdulillah sehat. Udah lama ya ibu ya nggak ketemu ya? Lama, ada 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih ada ya. Luar biasa. Tapi katanya anakku udah melahirkan ibu ya? Iya, tapi meninggal. Meninggal ibu? Berapa, dari bulan kapan bu meninggal? Udah setahun kan? Oh, udah setahun meninggal. Turut berduka ya bu ya? Hamil. Jadi prematur 7 prematur. bulan kan jadi ibunya nggak diam gitu, jadi kerja terus gitu. Perempuan atau laki-laki ibu ya? Turut berduka ibu ya? Tapi gimana ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi gini bu, ada sebagian penonton ingin menanyakan tentang ibu dede yang tinggal di rumah pembantaian, pingin dicerita ulang gitu. Kalau berkenan mah boleh nggak? Boleh. Oke ibu ya. Oke. Jadi ibu lagi ngapain di sini? Saya lagi nyapu. Lagi nyapu. Tapi nggak apa-apa nih, Jus mengganggu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ibu ya. Oke. Mengenai cerita ibu bisa tinggal di situ tuh gimana? Kok bisa tinggal di rumah mewah yang benar-benar sangat besar rumahnya, tapi kata warga itu angker gitu, gimana ibu ceritanya tuh pertama kali? Jadi pertama kesini itu pertama nikah ya. Pertama nikah. Tinggal di mertua kan banyak, ya suami itu banyak saudaranya, rumahnya kecil. Nah, udah gitu ada yang nawarin mau nggak jaga rumah di sini, tapi rumahnya udah 6 tahun gak ada yang nempatin, kosong. 6 tahun. Sampai rumahnya nggak kelihatan dari atas, nggak kelihatan ada rumah, udah kayak hutan gitu. Oh, mohon maaf ibu saya potong. Jadi rumahnya ini memang udah tertutup dengan semak belukar gitu. Iya. Tinggi ibu ya. Tinggi. Oh, udah nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan, gerbang juga kan susah dibukanya. Oh, susah dibuka awalnya. Tetap pas kesini nggak langsung masuk diam di rumah. Soalnya kan masih takut gitu ya. Takut itu karena apa bu? Mohon maaf. Iya kan pertamanya takutnya sering dengar suara gitu ya. Sering kan dengar suara. Pertama masuk ke sini bilang assalamualaikum itu dari gerbang ya. Terus pas jam 2:30 sore lagi baba di atas ya, sebelah sini dulu yang di baba, kedengeran ada yang ucapin, enggak, ada yang ketawa gitu ya. Ada yang ketawa kencang dari ruangan yang di sebelah sana. Oke. Kan masih ketutup. Belum bersih gitu ya. Belum masih bersih. Banyak semak.
Terus pulang lagi ke mertua, besoknya kesini lagi. Kesini lagi. Nah, kan nggak enak ya gitu di mertua, jadi tidur di mana aja soalnya kan rumahnya kecil. Nah, udah gitu, ada pos satpam di atas. Oh, di atas tuh di sebelah mana Ibu? Oh, itu ada apa namanya itu? Oh ya itu ada bangunan ya Bu ya. Oh dulu ada pos di situ, tidur di situ ya Ibu ya. Tidur di situ. Kenapa bisa hancur Bu? Bisa bukan hancur maksudnya udah nggak ada gitu Bu? Iya, jadi udah apa namanya? Kena faktor karena cuaca atau gimana? Jadi apa? Oh banyak rayap, oke. Sampai diem di pos itu adalah 5 tahun diem di pos. 5 tahun di situ. Di sini berarti keadaan kosong gitu ya Ibu ya? Kosong. Belum ada air. Belum ada air. Terus ibunya dapat air dari mana? Misalkan mau air minta ke pila-pila yang di atas pakai jerigen gitu. Oh pakai jerigen. Ada yang baik ya bantu gitu ya. Kalau yang ada yang nyiram suka minta buat mandi, buat masak gitu. Oke. Yang tadi Bu saya penasaran mengenai yang ada yang ketawa itu cewek atau cowok suaranya? Kedengarannya cewek. Cewek. Kunti ya tuh, kun. Miss Kunti. Tapi Ibu responnya gimana? Ya gimana ya, yang namanya juga kita butuh tempat gitu ya Bu ya. Oke. Sekarang kan ngontrak, dulu kan lagi kontrakan adalah yang 300 2,5, tapi kan susah nyari uangnya gitu ya. Udah gitu, terus dibersihin semua. Dibersihin sama ibu. Sama ibu sama bapak. Sama suami. Iya. Dulu mah kan nggak dikasih mesin rumput jadi manual aja. Waduh. Ibu bentar, agak berisik. Boleh ke dalam lagi Ibu? Oke. Jadi Ibu datang ke sini di tahun berapa kira-kira? Datang ke sini itu 2004. 2004 berarti sudah hampir 20 tahun berarti Ibu ya? Lebih ya Bu ya? Luar biasa. Ibu pemberani menurut Josma. Emang nggak takut Ibu tinggal di sini selama 20 tahun? Takut mah ada sih ya. Takut ada. Gimana gitu ya? Mengenai rumah ini Bu, dulunya itu kan katanya itu kan saya dapat informasi dari security di sebelah rumah ini. Katanya itu ini benar rumah pembantaian satu keluarga. Iya. Benar gitu, warga negara asing itu benar Bu. Jadi ceritanya yang warga negara itu bukan yang punya ya, yang ngontrak. Jadi yang ngontrak dulu. Oh yang ngontrak. Oh jadi bukan pemilik rumah ini. Oke. Tidurnya di atas. Tidurnya di atas. Jadi disewa lah intinya disewa gitu rumah ini gitu ya. Tidurnya di atas. Apa namanya ada security juga kan? Ada security. Iya. Tidur di atas udah gitu kan ada maling gitu ceritanya. Ada maling. Dibantainya yang sama itu. Sama ini ya dibunuhnya di mana Ibu? Iya katanya masih yang 2 di atas, anaknya mah di bawah. Anaknya di bawah. Oh, gue merinding Bu dengernya. Kalau security-nya katanya dimasukin sini. Security-nya di bawah Ibu ya. Jadi diikat katanya security dimasukin sini. Oke, di sini Ibu ya, dibunuhnya ya di situ ya. Iya. Itu tahun berapa Bu kira-kira? Itu mah sebelum saya masuk ke sini udah ada pembantaian itu teh katanya 6 tahun nggak ada yang mau ngisi. Oh, jadi terbengkalai aja gitu ya. Lalu Ibu masuk gitu ya. Berarti sekitar kurang lebihnya 30 tahun ada ya Ibu ya? Ada. Oh. Ibu kan ditambah Ibu tinggal di sini gitu ya. Tapi memang rumahnya mewah banget Ibu ya? Iya. Gini Bu. Oh iya. Jadi di atas Ibu ya, di atas dibunuhnya di atas. Kalau security-nya di bawah gitu ya. Oke, ini luas lahannya luas banget Ibu. Luas. Berarti ini Ibu yang ngurus semua itu di sini? Iya. Bisa-bisa. Oke, Bu. Selama pengalaman di sini, mohon maaf, pernah nggak Ibu merasakan hal-hal gaib? Misalkan ditampakin, terus ada suara-suara. Boleh dijelasin nggak mengenai pengalaman Ibu yang selama tinggal di sini? Iya, ada sih ya pengalaman ya, yang namanya juga kan rumah bekas ini ya, kosong gitu lama nggak ada yang nempatin. Pernah sih sering, kalau suara-suara nyampe sekarang masih ada. Cuman kalau saya sendiri gitu ya, bukan anak bukan suami yang ngalamin, pernah lihat gitu ya, kayak pocong gitu. Pocong di mana Ibu? Boleh ditunjukin nggak tempatnya?
Ini sangat pemberani sekali teman-teman, luar biasa. Ditunjukin langsung ini. Yang pertama sini, Di sini. Iya. Di sini penampakan pocong gitu. Di sini. Kalau yang kedua, 2 kali saya. 2 kali. Di mana yang dua? Yang satu lagi. Yang satu lagi di sini kan. Di. Dulu mah saya suka ke warung sayur ya. Iya. Kalau ke warung sayur sebelum subuh. Sebelum adzan. Di sini Sebelum adzan. Di sini Pocong. Iya. Tinggi besar atau gimana Ibu? Ya jadi kelihatannya si badannya tuh tinggi besar gitu. Waduh. Kalau misalkan kelihatan dibuka gitu ya. Kan udah pulang dari pasar, pertamanya bau gitu, bau kayak bau bangkai. Gitu. Bau bangkai. Dari sananya bau bangkai. Terus ibu teh jalan ke sini. Bukan lagi duduk lagi apa, jadi lagi tidur. Lagi tidur Ibu, saya merinding tuh. Ya lagi tidur. Ibu cerita. Kan ibu teh ya udah jam 6 lebih. Udah masuk juga kan lari, ada takut. Lari. Nggak jadi jalan sini, lewat lagi jalan atas. Lewat. Responnya gimana respon? Ibu takut, teriak, panik atau gimana? Enggak. Aja. Astagfirullahaladzim. Cuma diam aja gitu ya, diam. Sambil ngeliat kelihatan jelas. Oke. Nah, udah gitu. Teh penasaran, takutnya karung atau plastik yang besar gitu ya. Jam 5:30, 5:30 lebih kan udah agak terang gitu ya. Iya. Oh, pagi keluar, subuh. Dilihat dari sini, ya toong gitu. Toong gitu. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa ya Bu ya. Aduh, serem juga ya Bu ya. Tapi Ibu responnya nggak takut gitu ya? Langsung masuk aja ya. Langsung masuk, udah gitu. Sampai sekarang nggak pernah lagi mau gitu ke sayur subuh-subuh. Oke Ibu. Itu yang paling menyeramkan nih Bu ya, selain suara-suara aneh gitu. Juga di sini masih ada. Tapi ini kayak ada dapur ya Bu ya. Ini apa Ibu dulunya Ibu? Bekas dapur. Kalau suara-suara sampai sekarang juga masih ada. Kalau misalkan suara apa aja tuh Bu kalau kira-kira? Ya, kalau di ruangan ini suara anak sama ibu yang lagi masak gitu. Oh gitu. Kayak peralatan dapur. Tutak gitu ya. Kalau malam, kalau anak-anaknya kalau kedengaran suara anak-anak di sini kayak merasa kayak bolak-balik gitu ya. Kayak rame gitu ya Bu ya. Main bola. Misalkan kalau bola dijedukin sama tembok suaranya bluk-bluk gitu ya. Iya kayak gitu, kayak anak lagi main kayak gitu bola. Ya, kayak main bola gitu. Gini Bu, mohon maaf, saya dapat informasi dari Bapak Satpam yang ada di sebelah sana. Kalau di rumah ini tuh katanya ada kuburan, bener Ibu? Iya ada. Di sebelah mana? Sebelah sini. Oh ada ya Bu ya di sini ya? Ada kuburan. Tapi kelihatan nggak Bu? Sekarang itu batunya kayaknya udah kena. Di sebelah sini, Oh, di sebelah sini. Sebelah sini ada dua. Dulu mah ibu kan suka dipakai tanda gitu ya. Takutnya keinjak apa gimana. Tanda gitu ya. Tapi udah lama-lama hilang. Ada hilang. Kayaknya udah ini ya, udah di garasi tertutup. Ada. Oh, di garasi juga ada ya Bu ya di sini ya. Di garasi Ada gitu ya. Pojok. Pojok ya. Tuh teman, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Ternyata rumah ini tuh dibangun di atas tanah kuburan ini. Di sini ya. Sebelah sini di sini ya. Tapi ini atapnya udah nggak ada ya Bu ya? Atapnya, aduh. Iya, kena angin ya, rontok ya ini. Oke, jadi ada makam di sini Bu ya. Gitu. Tapi kalau boleh tahu Bu, pemiliknya ini ada? Pemiliknya ada. Ada. Suka datang ke sini? Datang ke sini kadang ya lama nggak ke sini tapi alhamdulillah si bapaknya teh baik gitu. Baik ya Bu ya. Tapi kalau Jos bikin video ini nggak apa-apa Ibu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa motivasi Ibu bisa tinggal di sini Bu selama 20 tahun Bu? Luar biasa Bu. Saya juga nggak berani Bu, walaupun konten kreator. Gitu. Ini luar biasa sekali. Bakal mungkin penonton juga akan senang gitu. Ini kok seorang ibu tangguh gitu ya, bisa tinggal di sini gitu, pemberani gitu. Karena nggak semuanya orang berani gitu Bu. Bakal warga sini pun pada bilang KDA di situ mah
banyak jurik gitu, banyak ini hati-hati gitu, jangan Iya, sompral soalnya, gitu. warga di sini sering Sering ditakuti. kalau misalkan Mm-mm. lewat katanya suka ada yang duduk di atas gerbang kalau malam-malam, Oh. security yang pulang gitu. Security yang pulang gitu Supaya ya. jangankan security, tukang bakso juga kan pernah. Tukang bakso ngelihat gitu, penampakan apa ibu kalau boleh tahu? Ya kuntilanak. Kuntilanak gitu, terus kabur dia lari, panik. Iya, katanya sampai baksonya juga nggak enak, katanya bau. Bau gitu ya. Ngeri ya bu ya ceritanya itu. Kayak film-film Susana ya berarti ya, kayak film-film. Di sini alhamdulillah gitu ya. Baru itu aja 2 naudzubillah gitu ya. Iya, Udah oke. Kalau melihat yang kayak gitu mah, kalau suara mah ya tiap malam juga. Oke. Ada gitu. Kan ibu kan di atas nih, di pos awal pertama tinggal. Iya. Lalu kemana bu? Bisa tiba-tiba ada di sini gitu? Sini dulu. Oh, bukan langsung ke situ? Bukan. Bukan langsung ke situ. Pertama di sini dulu. Oh, di sini dulu. Pertama di sini punya anak yang pertama. Di sini sampai anak dibawa pulang sama emak sama abahnya. Sama apa? Anak ada yang narik dari tempat tidur ke sana.